ini katakanlah yang diketahui ini A ya. Jadi karena katakanlah tahun pertama itu ada nilai 1000, ini bisa kita ratakan dari tahun pertama sampai tahun ke N gitu. Jadi soalnya nanti ini yang diketahui ada A gitu. Tapi untuk yang contoh soal A-nya nggak ada dia. Baru nanti yang G-nya itu 500. Nanti N-nya 5, I-nya 6. Yang ditanya adalah F total, P total, dan A ekuivalen. Nah, sekarang kalau kita mau cari F totalnya, itu berarti rumusnya F1 ditambah F2. F1-nya yang unsurnya A-nya ini. Jadi bisa pakai rumus atau ini saya pakai penyelesaian ini pakai tabel ya. Berarti A dikali F per A, 6%, 5 ditambah baru yang ada unsur G-nya. Berarti ini G per I dikali F per A, I persen, N dikurang G dikali N dibagi I ya. Ya artinya yang ini adalah F2, ini adalah F1. Nanti kalau dikalkulasi didapat 10.946,24. Ini F total, artinya nilai seluruh biaya pemeliharaan ya di tahun kelima gitu. F. Nanti ini adalah P total. Ini berarti nilai seluruh biaya pemeliharaan pada saat sekarang. Rumusnya adalah P1 ditambah P2. P1-nya yang ada unsur A-nya yaitu A dikali P per A, 6%, 5. Baru nanti ditambah yang G ya. Ini mencari nilai P, apabila nilai G-nya diketahui, ini adalah pakai yang rumus ini ya. Ini kalau mau pakai tabel, ini adalah G per P, G dikali P per G, 6%, 5. Berarti ini di sini kalau dikalkulasi adalah didapat 8.179 ya, 65. Jadi P totalnya itu, atau P total itu bisa kita cari dari F total. Karena F total ini kan kita sudah dapat. Nanti berarti rumusnya kan seperti mencari nilai P apabila nilai F-nya diketahui ya. Sehingga ini dikalikan dengan faktor nilai sekarang yaitu P per F, 6%, 5. Berarti ini F totalnya yang di atas 10.946,24 dikali kalian pakai tabel 0,7473. Didapat sebesar ini ya. 8.180,25. Kalau yang tadi itu 8.179,65, ini dianggap sama ya karena hanya beberapa beda angka desimal aja. Lalu untuk yang A total, A ekuivalen ya. Nah, berarti A ekuivalen ini didapat dari A ditambah A ekuivalen yang ada unsur G-nya ya. Ini A ekuivalen total. Berarti ini 1000 ditambah G dikali 1 dibagi I dikurang N dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Ini atau bisa pakai rumus langsung atau pakai tabel ya. Kalau pakai tabel berarti 500 dikali A per G, 6%, 5. Ini lihat di tabel sama dengan ini. Ini nilai A ekuivalen total. Atau kita bisa mencari A ekuivalen total dari F total maupun dari P total. Kalau dari P total, itu yang bawah ini kita cari dari F total dulu ya. Misalkan A ekuivalen berarti F total dikali
A per F, 6%,5 ini adalah mencari nilai A apabila nilai F-nya diketahui ya, berarti dikalikan dengan faktor yang simbolnya A per F ini. Nanti dikalkulasi didapat 1946,24. Kalau dari P total berarti A ekuivalen adalah P total dikali A per P, 6%, 5. Ini juga kalian bisa lihat tabel. Berarti 8.179 yang sudah kalian hitung tadi sebelumnya, misalkan ya, 0,65 dikali 0,2374 didapat sebesar ini. Jadi intinya sih kalau kalian sudah memahami rumus-rumus itu nggak masalah mau pakai rumus yang seperti apa atau dengan tabel yang mana gini. Itu sama aja nanti hasilnya. Nah, sehingga sebetulnya yang harus kalian pahami ya itu rumus-rumus bunga itu. Konsep yang di bab 4, rumus bunga, ada single payment, ada uniform series, ada gradient ya. Ada aritmatik gradient yang setelah polanya adalah dia menaik gitu. Jadi ini ya untuk yang penyelesaian soal yang gradien soal tadi. Baik Pak, Nanti terima kasih soalnya Pak. bisa saya share ke grup WA. Grup WA ini saya soalnya di laptop ini dulu.
Hmm. Masih ada pertanyaan, silakan ya. Jadi dilanjutkan dengan latihan soal yang nomor 2 sampai nomor 12 ya. Itu coba kalian kerjakan pakai rumus-rumus yang ada. Jadi bisa pakai tabel atau pakai rumus. Dia umumnya kalau penyelesaiannya benar, dia hasilnya juga sama, benar. Ini kalau kalian sudah memahami rumus-rumus, sebetulnya nanti yang ditanya apa, nanti bisa penyelesaiannya dengan apa gitu. Jadi nanti sama aja, hasilnya sama ya. Lalu saya informasikan ya biar mungkin apa minggu depan itu hari Rabu depan saya coba ini ya tawarkan ke kalian kita pembelajaran tatap muka ya. Jadi biar saya mau menjelaskan, misalkan saya berikan ada tabel-tabel bunga, sebetulnya juga eh, tabel bunga itu bisa kita dapatkan dari beberapa referensi textbook ya. Itu biasanya di halaman belakang itu lampiran biasanya ada tabel bunga. Jadi penggunaan tabel bunga itu yang jelas yang diketahui apa, nanti yang ditanyakan apa gini. Gimana untuk minggu depan kita ini ya PTM ya. Sebetulnya kalau dijadwal kan nanti minggu terakhir itu. Minggu terakhir sebelum UTS apa sebelum UAS gitu. Dan saya tawarkan ke kalian paling enggak minggu depan kita pembelajaran tatap muka gini.
Kalau iya nanti saya izin sama administrasi yang di gedung B ya, karena untuk pemakaian ruangan nanti yang mengatur adalah administrasi gedung B. Karena untuk yang kelas misalkan reguler yang D3 itu sudah ada pembagian pembelajaran tatap muka ya. Lalu sebetulnya juga untuk yang tidak ada di jadwal, jika dosen mau pembelajaran tatap muka juga dipersilahkan gitu. Karena kan hanya memang harus izin ya, karena memang masih pandemi, walaupun memang sudah tidak tidak riskan ya seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, jadi ini juga sudah kita di jadwal untuk bulan puasa ini ya sampai setengah 10. Jadi kalau untuk yang program, artinya untuk yang sampai jam ketiga ya sampai setengah 10 ya. Yang biasanya harusnya jam 10 ya. Ini hampir jam setengah 10. Mungkin saya jelaskan, artinya saya coba ini lagi ya, saya tegaskan bahwa latihan soal itu coba dikerjakan lagi mulai dari ini tolong dikerjakan ya nanti dari nomor 2 sampai nomor 12 ini ya. Nah, nomor 12 ini kan sebenarnya kombinasi dari beberapa pembahasan yang sudah kita artinya dari beberapa rumus yang sudah kita bahas. Ini nomor 1 artinya tahun pertama ada diagram cash flow seperti ini bisa pakai single payment. Tahun kedua juga bisa pakai single payment. Artinya untuk mencari nilai A ekuivalen total ini kalian bisa cari nilai future-nya dulu ya, artinya nilai future, nilai F pada tahun ke-8, atau nilai P pada saat sekarang ini. Nah, cuma untuk mencari nilai F di tahun mendatang atau P di tahun sekarang ini, kalian cari satu-satu ya. Misalkan ini pakai single payment, ini juga single payment, lalu ini bisa pakai kenaikan gradien. Cuma hati-hati untuk N-nya ya, karena dia mulainya di tahun ketiga ini. Sampai dengan tahun ke-8. Nantinya diagram cash flow yang di atas, ini kita jadikan seperti diagram cash flow yang bawah. Artinya A ekivalennya berapa misalnya. Untuk nomor 11 ini sebetulnya bisa pakai single payment satu-satu ya. Artinya juga ada single payment, ada yang merata. Untuk nomor 10 ini juga dia ya artinya ada suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Atau lalu saya coba, tapi udah habis ya waktunya. Baik ya, jadi minggu depan saya tawarkan untuk
pembelajaran tatap muka PTM di kampus ya. Jadi kalian mau atau tidaknya nanti saya tunggu ya. Saya tunggu misalkan sebelum hari hanya. Baik, jadi untuk hari ini kita cukupkan karena sudah jam 9:30. Terima kasih ya, kalian sudah hadir. Ada 19 orang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Saya izin live nih. Iya, Pak. Pak.